Halo teman-teman semua, selamat datang di Alvin Co. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting di dalam dunia perpajakan, yaitu sering kita kenal dengan surat tagihan pajak. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan cara melunasinya. Surat tagihan pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan kepada wajib pajak tentang jumlah pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang masih harus dibayar. Surat tagihan pajak biasa disebut dengan STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak dan dapat menjadi bahan pertimbangan DJP dalam melakukan pemeriksaan fiskal. Dasar penerbitan STP berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, DJP dapat menerbitkan STP jika terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, pajak penghasilan dalam 1 tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran dalam hal ini adalah pembayaran pajak sebagai akibat dari salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau biasa kita kenal dengan PKP. Yang kelima, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak. Keenam, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi dari STP. STP memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai koreksi atas jumlah pajak terutang menurut surat pemberitahuan atau SPT wajib pajak. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. Yang ketiga, sarana untuk menagih pajak. Selanjutnya kita akan membahas tentang sanksi administrasi STP. Sanksi administrasi STP berdasarkan pasal 14 Undang-Undang KUP adalah sebagai berikut. Sanksi administrasi berupa denda 50.000 apabila wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT masa. Yang kedua, sanksi administrasi berupa denda 100.000 apabila tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Ketiga, sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak dalam hal pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak, atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu, atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Sanksi administrasi berupa bunga dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar. Bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP. Namun ada perubahan sanksi administrasi yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang HPP yang mengatur tentang sanksi yang dikenakan pajak Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang tidak atau kurang bayar atas pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Beberapa perubahan yang terjadi dalam sanksi administrasi HPP terbaru adalah sebagai berikut. Sanksi pemeriksaan wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan diturunkan dari semula sebesar 50% dan 11% menjadi 75% dan sebesar suku bunga acuan ditambah uplift faktor. Selanjutnya, sanksi setelah upaya hukum diturunkan dari semula sebesar 50% dan 100%
menjadi 30% dan 60%. Selain itu ada sanksi baru sebesar 60% jika putusan peninjauan kembali menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah. Ketentuan latar belakang penerbitan STP disesuaikan dengan perubahan dalam Undang-Undang PPN dan Undang-Undang PPH seperti penghapusan ketentuan PKP yang gagal berproduksi dan menambahkan ketentuan imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak. Cara melunasi STP. Melunasi STP bisa dilakukan dengan membayar ke bank-bank yang menyediakan pelayanan pajak melalui surat setoran pajak. Nomor STP wajib dicantumkan dalam SSP. Pada nomor ketetapan, pastikan nomornya tercantum adalah nomor yang benar. Jika terdapat kendala dalam pembayaran STP, wajib pajak boleh mengajukan koreksi fiskal untuk meringankan beban pajak. Koreksi fiskal dapat dilakukan dengan cara menyampaikan SPT yang membetulkan SPT sebelumnya atau menyampaikan SPT yang belum disampaikan sebelumnya. Sanksi pidana jika tidak bayar STP adalah sanksi yang diberikan oleh negara kepada wajib pajak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal perpajakan. Sanksi pidana ini berupa kurungan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Selain itu, sanksi pidana ini juga berupa denda dengan jumlah yang lebih besar, yakni minimal 2 kali jumlah pajak terhutang dan maksimal 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi pidana ini diatur dalam pasal 114 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi pidana ini dapat dikenakan apabila wajib pajak melakukan perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, tidak membayar pajak atau membayar kurang pajak, tidak membuat atau membuat kurang faktur pajak. Yang ketiga, menyampaikan SPT tahunan. Yang keempat, tidak membuat atau membuat kurang pembukuan. Yang kelima, tidak mengisi formulir pengungkapan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, tidak mengisi formulir pengungkapan kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar. Tidak mengisi formulir pengungkapan kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar dengan menggunakan data atau informasi yang salah atau palsu. Mengisi formulir pengungkapan kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar dengan menggunakan data atau informasi yang salah atau palsu dengan maksud untuk menghindari kewajiban perpajakan. Menghindari sanksi pidana ini, wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak juga dapat melakukan pembayaran secara online melalui aplikasi e-filing atau e-payment yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pembayaran online ini lebih praktis dan cepat daripada pembayaran tunai di kantor pajak. Jadi itulah pembahasan mengenai surat tagihan pajak. Namun apabila rekan-rekan semua membutuhkan advice di bidang perpajakan dan berniat untuk dapat mengajukan upaya hukum oleh tim profesional tax lawyer dari Alvin & Co, silakan rekan-rekan semua dapat menghubungi kontak office kami untuk dapat kami bantu dalam melakukan upaya hukum. Dan untuk kontak person kami telah cantumkan di dalam deskripsi. Sampai jumpa kembali teman-teman semua.